Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Haryani, NIM 22101033. Di sini saya akan menjelaskan isi PPT dari membangun model regresi. Course definition bagian 8 dari asosiasi data selection berfokus pada membangun model. Konteksnya yaitu kursus ini akan menjelaskan regresi dan bagaimana membangun model regresi, yaitu A. Menyiapkan parameter model, B. Menggunakan tools pemodelan, selanjutnya menjelaskan algoritma dan menggunakan regresi linear dan non-linear, decision tree, CVR, random forest regression, dan konformasi regresi dan rabbit miner. Learning objektif: peserta mempelajari pengertian, cara menyiapkan, dan cara implementasi model regresi dengan algoritma A. Regresi linear sederhana dan variabel jamak, B. Regresi polinomial dan non-linear, C. Support vector regression, D. Decision tree regression, E. Random forest regression, beserta pengukuran konformasinya menggunakan rabbit miner. Regresi seperti tabel di bawah ini, dan model regresinya ada Newcar, model, dan expect Q2. Tipe model regresi sederhana, regresi sederhana linear, regresi sederhana non-linear. Contoh: memprediksi commission PS engine dari semua mobil. Regresi variabel jamak atau berganda, regresi variabel jamak linear, regresi variabel jamak non-linear. Contoh: memprediksi cons PSN dan cons silinder dari semua mobil. Aplikasi regresi: perakhiran penjualan produk, analisis kepuasan, estimasi harga, pendapatan pekerjaan, dan seterusnya. Regresi linear sederhana: pendahuluan. Analisis digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Dalam regresi sederhana dikaji dua variabel sederhana, dalam regresi majemuk dikaji lebih dari dua variabel. Dalam analisis regresi, suatu persamaan regresi hendak ditentukan dan digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan yang terdapat antar variabel. Variabel yang akan diestimasi nilainya disebut variabel terikat, dependen variabel, atau responden variabel, dan biasanya diplot pada sumbu tegak atau sumbu Y, sedangkan variabel bebas, independen variabel, atau explanatory variabel adalah variabel yang diasumsikan memberikan pengaruh terhadap variasi variabel terikat dan biasanya diplot pada sumbu daftar sumbu Y. Analisis kolerasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Analisis regresi ini mengetahui pola relasi dalam bentuk persamaan regresi. Analisis kolerasi ingin mengetahui kekuatan hubungan tersebut dalam koefisien korelasinya. Dengan demikian, biasanya analisis regresi dan kolerasi sering dilakukan bersama-sama. Langkah pertama dalam menganalisis relasi antar variabel adalah dengan membuat diagram panca starter diagram yang menggunakan titik-titik plot dari data yang diperoleh. Diagram panca ini berguna untuk membantu dalam melihat apakah ada relasi yang benar antar variabel, membantu dalam membentukkan jenis bersama yang akan digunakan untuk menentukan hubungan tersebut. Seperti dilihat seperti gambar di bawah ini. Asumsi yang digunakan dalam relasi linear adalah sebagai berikut. Analisis regresi linear seperti gambar garis pada diagram pencar. Regresi linear untuk memprediksi nilai kontinu ada X variabel bebas dan Y variabel tak bebas. Nilai kontinu atau numerik. Topologi regresi linear sederhana memprediksi commission PS engine dari semua mobil. Variasi bebas Y, engine variabel tak bebas Y,
Koefisien regresi linear variabel jama memprediksi koefisien PS Inggris dan koefisien dari sebuah mobil variabel bebas X. Diagram pancar regresi linearnya seperti ini, tampilannya garis regresi linear seperti ini. Cara kerja regresi linear. Kerja regresi linear. Cara mencari parameter model terbaik seperti ini. Estimasi parameter, prediksi dengan model regresi. Kelebihan regresi linear sederhana, tidak perlu tuning parameter, mudah dipahami dan diterpresentasikan. Buatlah model regresi linear dengan menggunakan rapid miner. Contoh regresi linear variabel jama, efektivitas variabel bebas terhadap prediksi apakah kegelisahan kehadiran dosen dan jenis kelamin mempunyai efek pada kinerja ujian mahasiswa. Prediksi dampak perubahan seberapa besar kenaikan atau penurunan tekanan darah terhadap kenaikan penurunan BMI pada pasien. Prediksi dari kontinu pada regresi linear variabel jama. MSI untuk menunjukkan error pada metode model. Estimasi parameter regresi linear variabel jama. Cara-cara mengestimasi parameter. Square operasi aljabar linear perlu waktu lama untuk dataset yang besar lebih dari 1000 baris. Algoritma optimisasi Garen metode yang sesuai apabila dataset sangat besar. Prediksi menggunakan regresi linear variabel jama. Buatlah model regresi linear variabel jama menggunakan rapid miner. Regresi nonlinear. Regresi polinomial, beberapa data yang berbentuk kurva dapat dimodelkan dengan regresi linear. Contoh seperti ini, model regresi polinomial dapat ditransformasikan menjadi model regresi linear. Regresi nonlinear memodelkan hubungan tidak linear antar variabel tak bebas dengan himpunan variabel bebas Y berupa fungsi nonlinear dari parameter 0 dan fitur X seperti di bawah ini. Regresi linear atau nonlinear, cara untuk mengetahui apakah permasalahan cocok diselesaikan dengan regresi linear atau nonlinear. Pengamatan visual atas data visualisasi, pengamatan akurasi hasil pemodelan, cara untuk memodelkan data apabila visualisasi mengidentifikasi nonlinear. Regresi polinomial, regresi nonlinear, transformasi data nonlinear menjadi linear. Buatlah menggunakan rapid miner untuk regresi nonlinear. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.